Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Siti. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul The Violent Action. Film yang rilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Walaupun dia imut dan kecil, tetapi kekuatannya dalam membunuh benar-benar tidak bisa diragukan lagi. Selain membunuh, dia juga mempunyai impian, di mana dia ingin sekali lulus ujian percakapan pembukuan. Nah, bagaimanakah kelanjutan cerita film ini? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Kay. Di sini dia akan melakukan sebuah perintah dari seorang pria yang telah memesannya. Dia diminta untuk pergi ke sebuah hotel yang dimana di sana dia akan menyelamatkan seorang selebriti yang sedang disandra. Kay menjalankan semua tugasnya dengan sangat santuy. Pisau dan pistol benar-benar sudah menjadi sahabat baginya. Seorang sandera juga sudah berhasil dia selamatkan. Langkah selanjutnya dia harus membereskan sisa dari kekacauan ini dengan sangat bersih. Dan dari hasil pekerjaan ini juga dia mendapatkan bayaran yang tidak sedikit. Dan setelah selesai melakukan tugasnya, Kay kemudian dijemput oleh seorang pria yang bernama Zura. Dia adalah bagian dari grup Kay. Dia berprofesi sebagai supir yang akan mengantar jemput Kay di saat Kay melakukan tugasnya. Terlepas dari pekerjaan berbahaya ini, Kay juga mempunyai impian lain, di mana dia ingin sekali lulus di ujian percakapan pembukuan tingkat 2. Tidak hanya itu, ternyata Kay juga adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Takahashi yang ada di Jepang. Wah, ini benar-benar sungguh di luar dugaan. Pasti banyak orang yang tak menyangka kalau gadis manis ini ternyata seorang pembunuh profesional. Sekarang jam kuliah Kay telah usai. Saatnya Kay harus kembali ke markasnya. Tetapi saat di bus, Kay tak mempunyai uang kecil untuk membayar ongkos busnya. Dan untung saja ada pria baik yang dengan sukarela membayar ongkos bus Kay. Kay merasa tidak enak dengan pria ini. Dia kemudian mengeluarkan uangnya untuk membayar pria ini. Walaupun kurang 3 yen, pria ini tak mempermasalahkannya. Mungkin Kay bisa membayarnya lain kali. Wah, tentu saja itu Kay tak bisa berhenti nyengir-nyengir kegirangan. Nah, sekarang Kay sudah sampai ke markas perkumpulan tugasnya. Di sana juga sudah ada Zura dan wanita penjaga toko sekaligus bos mereka juga. Dan ada satu pria lagi yang sudah meninggoy karena keracunan. Mayat pria ini tak jadi masalah bagi mereka. Mereka tinggal membereskan dan membersihkan kekacauan ini. Tapi tidak berapa lama teman kampus Kay tiba-tiba muncul. Dia adalah Watanabe. Dia adalah penggemar berat Kay. Dia pria culun dengan ciri khas rambut mangkoknya. Di sini tentu saja Watanabe sangat terkejut ketika melihat pria gendut ini dan sebuah pistol yang terjatuh ke lantai. Dia pikir ini adalah tempat sarang pembunuh. Tentu saja di sini Kay dan kedua temannya menyangkal apa yang Watanabe pikirkan. Nah, karena Watanabe ini adalah teman Kay, jadi sang penjaga toko menghidangkan semangkuk ramen untuk Watanabe dan semangkuk ramen lagi untuk Kay. Ya, namanya juga tamu ya. Jadi mereka juga harus bersikap baik sebagai manusia. Tapi tiba-tiba saja Kay memukul Watanabe sampai pingsan. Rupanya pria yang mereka kira mati tadi ternyata masih hidup. Dia malah balik menyandra Zura dengan sebuah pistol. Dia ingin tahu siapa yang telah memberinya racun. Tapi Kay juga tak tinggal diam ketika Zura disandra. Dia mengeluarkan jurus spektakulernya untuk mengalahkan pria gendut ini. Dan kejadian ini juga dilihat oleh Watanabe yang sudah terbangun dari pingsannya. Dia sama sekali tidak takut. Dia malah semakin menyukai Kay karena Kay terlihat begitu keren dan dia juga ingin mengajukan dirinya untuk bekerja sebagai pekerja paruh waktu di toko ini. Banyak orang yang kepengen umurnya panjang tapi tidak dengan Watanabe. Dia rela bekerja di tempat ekstrim ini hanya karena wanita yang dia sukai. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh berdarah dingin yang bernama Michitaka. Dia adalah pembunuh terbaik yang dimiliki klan Demagumi. Di sini ceritanya Michitaka sedang dijebak oleh beberapa orang ini untuk dibunuh.
Tetapi tentu saja mereka tidak berhasil. Michitaka adalah pembunuh yang hebat, bukannya terbunuh, sebaliknya dialah yang akan membunuh orang-orang ini. Dan keesokan harinya, Michitaka pergi menemui ketua Demagumi untuk memenuhi undangan rapat dengan beberapa petinggi lainnya. Di sini Sandaime mengatakan kalau dia mungkin akan dipenjara selama 3 bulan. Perseteruan keluarga mungkin akan jadi kacau. Dan dia berharap kalau Kunitsu bisa dia andalkan di saat dia di dalam penjara nanti. Dan dia juga harus memikirkan siapa yang akan menggantikannya nanti untuk mengambil alih Demagumi. Ya, aturannya sih cukup sederhana. Mereka cukup menjadi yang terkuat, yang paling banyak menghasilkan uang, dan tentunya yang paling setia kepada klan. Maka orang itulah yang akan menjadi pewaris. Dan dari rapat tadi rupanya ada seorang oknum yang ingin berkhianat. Dia adalah Kinoshita. Dia ingin menguras uang milik perusahaan Demagumi. Dan mungkin mereka juga akan melenyapkan Terano, orang yang memegang kendali keuangan Demagumi. Dan jika semua anggota eksekutif Demagumi mati, maka bisa dipastikan Demagumi akan menjadi milik Kinoshita. Selang beberapa waktu, Terano menemui Ayabe. Dia ingin melihat pembukuan rekening perusahaan Demagumi. Karena Terano merasa kalau ada yang janggal di pembukuan ini. Dan saat malam harinya, Ayabe tiba-tiba diculik oleh anak buah Kunitsu. Entah apa yang direncanakan kedua kubu ini, kita lanjut saja. Sementara di tempat lain, di sini Kei dan kelompoknya mendapatkan pesanan kasus baru. Yang dimana di sini Kei akan bekerja untuk Kinoshita. Sedikit background dari Kinoshita, dia adalah tangan kanan geng Yakuza terbesar di Jepang Timur. Dia berkuasa dan cerdas. Dia juga membangun pasukan dari hasil uang perdagangan saham oleh CEO mereka yaitu Ayabe. Dan tugas mereka sekarang adalah menyelamatkan Ayabe yang diculik oleh anggota Kunitsu. Kunitsu dan Kinoshita adalah dua orang yang saling berebut untuk menjadi pewaris Demagumi. Dan sekarang mereka harus siap bertarung untuk menyelamatkan Ayabe. Sementara di tempat lain, Terano masih terus menyelidiki buku rekening yang dipegang oleh Ayabe. Dia merasa ada kecurangan di sini, yang dimana pasti ada rekening yang terpisah untuk dana lain. Dan dia juga berjanji untuk menghancurkan mereka semua, karena mereka juga telah melakukan kesalahan besar kepada sahabatnya. Dan di sini kita diperlihatkan dengan pertemuan kedua belah pihak, di mana Kinoshita dan Kunitsu bertemu. Kinoshita ingin Kunitsu melepaskan Ayabe. Dengan imbalan, Kinoshita akan memberikan Kunitsu uang senilai 100 juta. Ya, tentu saja Kunitsu sangat setuju dengan penawaran menarik ini. Di sini Kinoshita langsung saja menemui Ayabe. Tapi bukannya melepaskan Ayabe, dia malah menghajar Ayabe. Dasar bos tidak punya hati. Dan dia juga meminta anak buahnya untuk menjalankan rencana yang sudah mereka siapkan. Di mana di sini mereka akan mengirim Kei untuk menghabisi Kunitsu dan juga anak buahnya. Tentu saja ini menjadi pekerjaan yang menyenangkan bagi Kei. Dan untuk Kunitsu, dia dihabisi oleh seorang sniper handal yang merupakan teman kelompok Kei, yaitu Daria. Tapi di sini Daria juga sangat terkejut saat melihat Kaneko, di mana dulu Kaneko lah yang telah menghabisi seluruh anggota keluarganya. Wah, apakah di sini Daria mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Kaneko? Kita lanjut saja. Keesokan harinya, berita kematian Kunitsu dan juga anak buahnya sudah sampai ke telinga Sandaime. Tapi dia juga tak habis pikir kalau Kunitsu harus mati di tangan wanita muda. Ini sungguh memalukan untuknya. Dan dia juga berharap kalau Michita bisa membawa Kei ke hadapannya. Sebenarnya Michita tidak terlalu peduli dengan kematian Kunitsu. Tetapi dia juga tidak suka kalau yang membunuh Kunitsu adalah seorang wanita. Dan saat malam harinya, Terano menemui Sandaime. Dia memberikan sejumlah bukti korupsi yang dilakukan oleh Kinoshita. Total yang juga tidak main-main, yaitu sekitar 300 juta dolar. Setelah mendengar ini, Sandaime tak mau gegabah. Dia ingin membuat Kinoshita lemah, setelah itu mungkin mereka bisa menghancurkan Kinoshita secara perlahan. Sementara di tempat lain, terlihat Daria sedang mengunjungi markas teman-temannya. Dia juga sepertinya ingin mencari tempat tinggal baru. Kei yang selalu gercep pun langsung membantu Daria. Dan sekarang mereka telah menemukan tempat tinggal baru yang nyaman untuk Daria. Walaupun harganya mahal, Daria tak masalah. Asalkan ada balkon di atas tempat tinggalnya. Dia ingin menenangkan pikirannya. Karena dia masih saja teringat bagaimana dia dan seluruh keluarganya dibantai oleh anggota Yakuza. Ya, salah satu anggota itu adalah Kaneko.
Tapi tidak berapa lama, Kei dan Daria malah diserang oleh Kaneko. Dia bekerja sama dengan Michita untuk menghabisi Daria dan Kei. Nah, di sini Michita ingin menghabisi Kei dan Daria. Dia sangat muak dengan pembunuh perempuan. Dia benar-benar pembunuh terbaik Den Magumi. Sampai-sampai Daria saja terluka karena hantaman Michita. Dan satu-satunya cara, Kei harus kabur agar dia bisa membawa Daria ke rumah sakit. Di sini Daria sudah berhasil diselamatkan. Mungkin dia juga akan aman di rumah sakit ini karena para yakuza mempunyai aturan sendiri di mana mereka tidak akan pernah melakukan penyerangan di rumah sakit. Setelah Daria dirawat, Keilah lalu menjaga Daria. Tapi di rumah sakit ini juga dia bertemu dengan Terano. Ya, sebenarnya tidak ada alasan untuk saling menyapa, tetapi Terano masih ingat dengan hutang 20 yen Kei kepadanya. Dan di pertemuan ini juga Terano tak akan melepaskan Kei begitu saja. Dia mengajak Kei untuk bermain sebuah permainan di ruang tempat sahabatnya dirawat. Iya, walaupun pertemuan ini sangat singkat, tetapi Terano merasa sedikit kebahagiaan ketika bersama Kei. Tapi di sini juga dia teringat dengan masa lalunya, di mana sahabatnya Kura ditembak oleh Kaneko. Terano merasa kalau dia harus membalas dendam kepada Kaneko. Malam harinya mungkin itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi Kura, tapi tidak dengan Terano. Karena sahabat yang selama ini dia jaga tiba-tiba saja bunuh diri. Padahal malam itu adalah malam ulang tahunnya. Mungkin Kura tak ingin merepotkan Terano lebih jauh lagi. Tapi apa yang terjadi kepada Kura ini membuat Terano sangat terpukul. Sementara di tempat lain, bosnya Kei bertanya kepada Kei, apakah Kei ingin melanjutkan pekerjaan ini? Karena pekerjaan ini semakin berbahaya, di mana mereka akan ikut terlibat dengan anggota Yakuza dan Magumi. Tapi Kei juga tak akan mau menyerah begitu saja, karena baginya dia harus melakukan tugas ini sampai selesai. Dan si Terano yang malang pun mulai menjalankan aksinya. Dia juga ingin mewujudkan mimpi Kura, di mana dia ingin sekali ke New York dan melihat patung Liberty yang asli. Dan di sini juga Kei tak sengaja berpapasan dengan Terano. Tapi dia tak bisa menyapa Terano karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Di sini mungkin dia akan melakukan tugas terakhir dari Kinoshita, yang dimana Kinoshita ingin Kei menangkap seorang pria untuknya. Tapi jalan Kei juga untuk menemukan pria itu juga tidak mudah. Dia harus melawan beberapa anggota bersenjata. Ya, karena Kei pemeran utamanya, jadi itu akan mudah bagi Kei untuk mengalahkan beberapa pria bersenjata ini. Tapi di sini Kei juga sedikit kaget karena pria yang akan dia lenyapkan kali ini adalah Terano. Terano juga sangat kaget. Ternyata Kei yang lucu ini adalah seorang pembunuh bayaran. Tapi di sini Kei juga tak langsung membunuh Terano karena dia juga harus menunggu aba-aba dari Kinoshita. Sambil menunggu perintah Kinoshita, dia juga harus belajar untuk ujian pembukuannya nanti. Dan karena Terano juga seorang ahli pembukuan, jadi dia menawarkan dirinya untuk mengajar Kei. Sementara di tempat lain, Sandaime terus-terus menginterogasi Kinoshita. Dia ingin tahu berapa jumlah uang yang sudah Kinoshita gelapkan. Nah, Kinoshita pun menjawab kalau uang yang ada di rekening terpisah adalah 100 juta. Tapi tentu saja Sandaime tak percaya, karena dia juga punya bukti lain, di mana Terano mengatakan kalau di rekening terpisah Kinoshita sebesar 130 juta. Wah, Kinoshita tidak bisa berkutik lagi. Dia hanya bisa menumpukan beban ini kepada Ayabe. Tapi Ayabe juga tak akan tinggal diam. Mereka berdua tahu tentang penggelapan uang ini, tapi kenapa dia yang harus bertanggung jawab? Di sini Sandaime agak kesal, dia tak ingin melihat mereka bertengkar. Tetapi dia hanya ingin uangnya kembali. Tapi sayangnya uang itu telah dicuri oleh Terano. Dan sekarang mereka harus menemukan Terano. Nah, sekarang Kinoshita memberi perintah kepada Kei untuk melakukan tugasnya. Pertama-tama Kei harus merekam Terano. Dia ingin berbicara kepada Terano. Dia ingin tahu apakah uang itu ada kepada Terano atau tidak. Ternyata uang itu ada kepada Terano. Tapi Terano malah membakarnya. Dan tentu saja itu membuat Kinoshita naik darah dan langsung mengirimkan pasukannya untuk membunuh Terano. Dan ternyata di sini Kei hanya diperintahkan untuk menemukan Terano saja. Dan untuk langkah selanjutnya akan diselesaikan oleh anak buah Kinoshita. Sebelum berpisah, Kei mengucapkan terima kasihnya kepada Terano karena telah membantunya belajar. Dan sekarang dia harus meninggalkan Terano. Tapi ada satu kejadian yang sangat merendahkan Kei, di mana pria-pria gatal ini memegang buah mangga Kei.
Tentu saja itu membuat Terano kesal dan melemparkan satu barang ke beberapa pria brengsek ini. Kei kemudian diajak kabur bersamanya. Dan di sini Terano ingin membuat kesepakatan dengan Kei. Dia ingin Kei bekerja untuknya mulai sekarang. Kei pun setuju untuk bekerja dengan Terano. Dan langkah selanjutnya dia akan mengalahkan anak buah Kinoshita sampai selesai. Setelah masalah kelar, Kei dan Terano kemudian dijemput oleh Zura dan Watanabe. Dan saat di dalam mobil, Kei menanyakan apa mimpi Terano. Terano menjawab kalau dia ingin mewujudkan mimpi almarhum temannya Kura. Kalau Kura ingin sekali ke New York dan melihat patung Liberty yang asli. Tapi di saat perjalanan ini juga ternyata Michitaka mengikuti mereka. Dia ingin sekali menghabisi Kei dan juga Terano. Tapi untung saja Zura yang sangat handal membawa mobil dan Watanabe yang gercep dengan senjata mereka, akhirnya bisa lolos dari kejaran Michitaka. Tapi walaupun sudah lari sejauh mungkin, Michitaka tetap bisa menemukan Terano dan juga Kei. Kei dan teman-temannya harus segera menghindar dari Michitaka. Tapi entah mengapa Michitaka seperti hantu, dia selalu muncul di mana saja. Di sini Zura meminta Kei untuk membawa Terano ke bendungan depan gedung ini. Bos mereka telah mempersiapkan helikopter untuk membawa Terano ke tempat yang aman. Nah, di sini Zura dan Watanabe mulai ingin menghajar Michitaka. Tapi tentu saja itu tidak berhasil. Terano bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Dia malah langsung bisa menemukan Terano dan Kei. Tetapi di sini Kei meminta Terano untuk pergi saja ke bendungan depan. Soal Michitaka itu akan menjadi urusannya. Di sini Kei mulai menghajar Michitaka, tetapi sayangnya dia kalah. Dia terluka dan pingsan karena hajaran Michitaka yang menggunakan senjata tembak pakunya. Sementara di tempat lain, Kinoshita sudah mengumpulkan anak buahnya di sebuah jalur kereta api. Maksud kedatangan mereka ini untuk menemukan Terano sekaligus menghabisi Michitaka. Dan belum jauh Terano kabur, dia sudah ditemukan oleh Michitaka. Benar-benar seperti hantu. Tapi Terano juga mempunyai waktu luang untuk kabur, di mana anak buah Kinoshita terfokus untuk menghabisi Michitaka. Dan kesempatan ini digunakan Terano untuk kabur. Tapi sayangnya perjalanan Terano memang tidak mulus. Dia malah dihadang oleh Kaneko. Kaneko juga sempat menghajar Terano. Tapi untung saja ada sniper Daria yang menghabisi Kaneko dari jarak jauh. Dengan begini dendam keluarganya mungkin sudah terbalaskan. Sementara di tempat lain, Kei sudah sadar, dia pun tampaknya baik-baik saja. Dan sekarang dia akan bergegas untuk menyelamatkan Terano. Dan di sini juga terlihat Kinoshita hanya sendirian. Sedangkan anak buahnya yang lain sudah dihabisi oleh Michitaka. Dan di tempat lain, Daria sudah berhasil membawa Terano kabur. Tapi keberadaan mereka berdua ini lagi dan lagi bisa dilacak oleh Michitaka. Michitaka benar-benar tak akan melepaskan Terano begitu saja. Daria juga mencoba menghajar Terano tetapi dia juga kalah. Sedangkan Terano dia juga berusaha untuk menghajar Michitaka. Tetapi sama saja. Dan di saat Terano mau ditembak oleh Michitaka, tiba-tiba Kei datang. Terano bukanlah lawan yang sepadan dengan Michitaka, tetapi dialah yang akan menjadi lawan Michitaka. Kei benar-benar bangkit dari keterpurukannya. Dia langsung menghajar Michitaka sampai selesai. Sampai-sampai Michitaka terlempar ke sebuah limbah pabrik. Dan sekarang tanpa menunggu lama lagi mereka akan menuju helikopter. Di sini Terano mengucapkan salam perpisahannya. Mungkin dia akan pergi ke New York untuk melihat patung Liberty. Tapi dia juga mempunyai impian sendiri, di mana dia ingin mengajak Kei untuk ikut dengannya ke New York. Belum sempat Kei menjawab, Terano malah diserang oleh anak buah Kinoshita. Dia benar-benar tak mau menyerah untuk mendapatkan Terano. Kei dan Terano dikepung oleh anak buah Kinoshita. Dia juga tahu kalau Terano sedang jatuh cinta kepada Kei. Tapi di sini dia ingin Terano menghabisi Kei di depan matanya. Karena dia merasa kalau Kei telah mengkhianatinya. Tentu saja Terano tak bisa melakukan itu. Jalan terakhir yang dimiliki Terano hanya sebuah brankas, yang dimana di brankas itu sudah ada uang yang pernah dia ambil. Ternyata uang yang dia bakar kemarin hanya sebagian dari uang yang dia ambil, dan sisanya ada di dalam brankas yang sudah dia sembunyikan. Tapi di kunci brankas ini juga ada bom yang sudah disiapkan oleh Terano. Dia kemudian membawa Kinoshita terjun dari jembatan dan bom pun langsung meledak.
Wah, kasihan juga ya si Kei, baru saja jatuh cinta sudah kandas. Dan untuk sisa anak buah Kinoshita akan dihabisi oleh Zura dan gengnya. Di sini Kei juga benar-benar sangat terpukul. Dia kemudian meminjam uang Zura sebesar 3 yen. Dia ingin membayar sisa hutangnya kepada Terano, walaupun Terano sudah pergi. Sementara di tempat lain ternyata Michitaka masih hidup. Dia juga masuk ke toko milik Kei dan kawan-kawan. Di sana dia menyantap semangkuk ramen yang sudah disediakan oleh bos Kei. Tapi untung saja Michitaka tidak tahu kalau tempat yang dia kunjungi ini adalah markas Kei dan gengnya. Kei akan melakukan ujian pembukuan tingkat 2. Tapi di sini dia juga menerima pesan foto dari seseorang, yang dimana itu sebuah foto kue keju dan 3 yen koin. Dan dapat disimpulkan kalau Terano sekarang sepertinya masih hidup. Ledakan bom kemarin hanya untuk mengelabui orang-orang sekitar kalau dia sudah mati. Dengan begitu dia bisa hidup tenang di New York. Nah teman-teman, itu tadi adalah alur cerita film yang berjudul The Violent Action. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita film ini? Komen di bawah ya. Semoga alur cerita film ini tadi bisa jadi hiburan buat kalian yang menontonnya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.